people, selamat datang di channel YouTube Rawtentik. Pada segmen Rawtentik Insider ini bersama saya Denny Ragnar Kurniawan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai yang sudah tidak asing lagi di HMI Cabang Subang, yaitu ada Kang Anas Ahmad Laduni. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Subang. Gimana Kang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, langsung saja untuk mengawali wawancara kali ini mengenai proses Akang dari awal masuk HMI sampai saat ini menjadi Ketua Umum HMI Cabang Subang. Oke. Terima kasih Mas Denny dan teman-teman semua dimanapun berada. Tadi yang akan disampaikan oleh Mas Denny berkaitan dengan proses saya berproses di HMI. Saya masuk HMI itu dari mulai awal kuliah dari tahun 2019. Tentunya itu sangat panjang perjalanan berproses di HMI sampai di titik hari ini sebagai Ketua Umum. Dan itu bukan salah satu perjalanan yang mudah, namun banyak rintangan yang dilalui, dinamika yang terjadi, begitupun dengan kondisi bagaimana pengasahan intelektual, wawasan, dan juga bagaimana di tempat di HMI untuk mampu bisa dalam segala kondisi, harus siap dalam segala kondisi seperti itu. Nah, HMI itu dilahirkan di mana Kang dan siapa pendirinya? Nah, HMI sendiri yaitu Himpunan Mahasiswa Islam didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947. Tempatnya pada waktu itu di kampus STI, Sekolah Tinggi Islam, yang sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia. Adapun pendiri HMI yaitu Profesor Dr. Ayahanda Bapran Pane. Beliau adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang mana beliau diangkat pahlawan pada tahun 2019 ketika pemerintahan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, sekarang manfaatnya bagi anggota HMI itu apa Kang? Manfaat berorganisasi tentunya banyak sekali. Yang pertama, kita belajar di organisasi bagaimana manajerial, entah itu manajerial waktu, entah itu manajerial terkait kondisi. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan di tempat terkait wawasan keilmuan, karena dibandingkan dengan mata kuliah teori-teori yang diajarkan di dalam kampus itu secara umum terbatas, tapi ketika kita berorganisasi tentunya banyak sekali ruang-ruang untuk berdiskusi, untuk saling sharing-sharing pengetahuan, sharing-sharing keilmuan, wawasan, dan juga itu mampu melahirkan bagaimana seorang mahasiswa berpikir kritis dan juga mampu memberikan solusi-solusi alternatif dalam beberapa kondisi ataupun dalam beberapa problem yang terjadi, entah itu di ranah kampus, entah itu di luar kampus. Dan secara relasi tentunya berkaitan dengan manfaat organisasi itu akan banyak, karena berbicara HMI saat ini ada beberapa komisariat, biasanya komisariat itu di beberapa kampus yang ada di Kabupaten Subang. Tentunya kita akan saling mengenal dengan mahasiswa yang bukan hanya di lingkungan satu kampus saja, tapi kita akan mampu berkomunikasi, sharing-sharing pikiran dengan mahasiswa-mahasiswa yang notabene berbeda bidang-bidang keilmuannya. Itu salah satu manfaat kita berorganisasi. Nah, Kang tadi mengenai manfaatnya, sekarang mengenai rintangan dan halangannya Kang bagi anggota HMI itu sendiri. Tentunya rintangan dan halangan dalam kondisi apapun, dalam ruang-ruang apapun itu pasti ada. Entah itu kita berbicara seorang mahasiswa di dalam kampus, berarti kan ada rintangan dan halangan. Nah, begitupun di organisasi, tentunya rintangan dan halangannya yang saya kategorikan adalah yang pertama terkait diri kita sendiri, rasa malas itu sendiri. Itu kan salah satu rintangannya, potensi paling besar di dalam setiap anggota rasa malas. Maka dari itu bagaimana kita mampu
istiqomah, dalam artian dia berproses secara terus-menerus, berproses yang intens dengan kondisi apapun, banyak-banyak kajian, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak diskusi, itu menjadi salah satu solusi untuk bagaimana peningkatan intelektual dari anggota itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan terakhir kan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memasuki organisasi HMI itu sendiri? Oke. Secara konstitusi masuk HMI itu sangat mudah. Yang pertama mahasiswa, yang kedua dia beragamisme. Karena di HMI tidak akan memandang Anda ataupun siapapun mahasiswa itu dari background Islam apapun tidak memandang. Ketika dia mahasiswa dan beragama Islam, dia sudah bisa masuk HMI. Dan secara konstitusi, ketika ingin disahkan menjadi anggota HMI, dia harus mengerti yaitu basic training ataupun latihan kader 1. Nah, latihan kader 1 ini gerbang pertama bagaimana seorang mahasiswa akan disahkan menjadi anggota HMI. Mungkin itu saja kan. Terima kasih kesediaannya untuk diwawancara. Nah, jadi HMI ini organisasi besar yang sudah lama dilahirkannya, dan untuk masuk ke organisasi HMI ini sangat mudah, teman-teman. Mungkin itu saja mengenai organisasi HMI. Saya Beni Ragnar Kurniawan, pamit undur diri. Sampai